Well, kita analyze number 4. I am handsome. Oke, kita lihat dulu secara pola. Di sini ada I, maka dia merupakan subjek. Kemudian, di sini ada am dan juga handsome. Lalu bagaimana menganalisanya? Sekarang kita lihat, handsome di sini merupakan kata sifat atau adjektif. Oke, dan tadi di sini subjeknya itu berupa pronoun. Nah, am di sini kira-kira kelas katanya apa? Yuk mari kita ingat-ingat definisi dari kalimat. Syarat sebuah rangkaian kata disebut kalimat itu ketika dia memiliki subjek dan juga predikat. Nah, masalahnya dalam kalimat I am handsome, dia tidak memiliki kata kerja atau predikat. Predikat itu kan kata kerja. Nah, lalu bagaimana? Sedangkan syarat utama yang wajib dari kalimat itu harus ada subjek dan juga predikat. Nah, maka dalam situasi seperti ini, dia wajib mendatangkan kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu atau kita bisa menamakan sebagai kata kerja palsu. Nah, kata kerja bantu di sini dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai to be. Ya. To be di sini bisa am, is, are atau was, were. Nah, makanya di sini ada am, maka am di sini sekarang dihukumnya itu sebagai predikat. Ya, jadi dari kata I am handsome, sekarang kita sudah memiliki subjek dan juga predikat. Jadi ini bisa disebut kalimat karena sekarang polanya sudah ada S dan P-nya. Meskipun predikatnya di sini adalah bukan kata kerja yang sebenarnya. Ya, inilah yang disebut sebagai kata kerja bantu kalau kita belajar di sekolah. Nah, kita juga bisa menyebutnya sebagai kata kerja palsu. Ya, yang penting dalam kalimatnya sekarang sudah memenuhi syarat. Ada kalimat, yaitu ada subjek dan juga predikat. Oke, ya. Ini ya, sekali lagi dalam situasi kalimatnya tidak memiliki kata kerja, maka dia wajib mendatangkan kata kerja bantu. Maka tidak bisa kita mengatakan saya ganteng, I handsome. Salah, harus I am handsome. Sama dengan nomor 5. She is beautiful girl. Ya, she-nya di sini sebagai subjek. Subjeknya itu berupa pronoun. Dan beautiful girl di sini itu merupakan rangkaian. Kita lihat, beautiful adalah adjektif, girl-nya itu adalah noun. Ini sebagai head girl-nya dan beautiful-nya itu sebagai modifier. Dan beautiful girl ini membentuk rangkaian noun phrase. Oke, noun phrase di sini posisinya itu sebagai pelengkap. Atau dalam bahasa Inggris itu disebutnya sebagai CS atau complement of subject. Dalam kasus nomor 5 ini sama dengan kasus nomor 4. Ketika kita lihat, subjeknya ada. Oh, ada, she. Lalu mana predikatnya? Karena setelah subjek, beautiful girl itu adalah noun phrase. Nah, maka ketika kita mau mengatakan dia wanita cantik, dia wanita cantik. Kalau secara bahasa Indonesia, maka kan tidak ada predikatnya. Dan sekali lagi, didatangkanlah kata kerja bantu, yaitu is. Dan is di sini sekarang hukumnya adalah sebagai predikat. Paham ya? Bagaimana caranya membuat predikat atau kata kerja bantu ketika kalimatnya itu tidak memiliki kata kerja asli. Seperti ini contohnya. Lanjut. Before I go to Jakarta. Oke, sekarang kita analisa nomor 6. Ini kira-kira kalimat atau bukan. Ada kata before. Before itu adalah conjunction. Atau kata sambung. I ini adalah subjek. Subjeknya itu berupa pronoun. Go ini adalah verbnya atau predikatnya. Kita tuliskan dulu predikat berupa verb. Dan to Jakarta ini merupakan rangkaian prepositional phrase. Ya,
Objek of verb-nya adalah noun. Maka kata to Jakarta ini merupakan rangkaian PP atau prepositional phrase yang fungsinya itu sebagai keterangan atau adverb. Oke. Di sini tidak ada tanda baca pengakhir. Kenapa? Karena kalaupun kita kasih tanda baca pengakhir, maka ini akan rancu. Sebelum saya pergi ke Jakarta, coba saja dibikin pertanyaan. Tidak akan bisa. Nah, maka before I go to Jakarta, ini bukan kalimat. Ini merupakan sebuah clause, yaitu subclause. Ya, subclause. Ini yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita lihat nomor 7. Apakah ini kalimat? Kita lihat ada subjek berupa pronoun. Kemudian ini predikatnya berupa verb. Rangkaian my mother ini merupakan gabungan dari adjektif dan juga noun. Ini headnya dan ini modifiernya. Jadi kata my mother ini menjadi rangkaian noun phrase dan fungsinya itu sebagai objek. Siapa yang ditelepon? Ibunya. Siapa yang menelpon? Saya. Saya ngapain menelpon? Ya, ini bisa dibuat pertanyaan. Berbeda dengan yang ini. Namun, ketika nomor 6 dan nomor 7 digabung, nah, maka ini bisa menjadi kalimat. Ya, contohnya, kita gabungkan nomor 6 dan nomor 7 ini menjadi di nomor 8. Before I go to Jakarta, I call my mother. Kita lihat. Analisanya sama, before di sini dia sebagai conjunction atau kata sambung, ini subjek, predikat, dan ini keterangan. Analisanya sama dengan yang di atas. Nah, maka ini yang disebut sebagai subclause. Atau kita bisa memanggilnya dalam bahasa Indonesia sebagai anak kalimat. Kemudian ada kata kalimat I call my mother. Ini subjek, ini predikat, analisanya sama, ini sebagai objeknya. Ya, ini disebut sebagai main clause atau kita singkat MC dan ini induk kalimatnya. Oke. Kalau induk kalimat sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia bisa berdiri sendiri. Kalau ini tidak ada, I call my mother, dia bisa menjadi kalimat. Tapi kalau misalkan hanya seperti ini saja, before I go to Jakarta, ini tidak bisa disebut sebagai kalimat. Jadi wajib ada induk kalimatnya. Oke, inilah analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.